Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sore malam hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau beri yang terbaik. Setiap pujian, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang baik dan layak kami sembah. Malam hari ini kami mau naikkan pujian hanya kepadamu Tuhan. Raja kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa. Bertahta dalam setiap pujian kami Tuhan. Kau Tuhan yang layak disembah dan kami tinggikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nikmati Tuhan saat-saat indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Ya Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Saat-saat indah, saat indah ku berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Dengan senap hati kita katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan ya Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi dimanapun kau berada katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, menikmati kasih-Mu. kami mau tinggal diam dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya.
Ajaib Engkau Tuhan, ajaib nama-Mu. Bertahta di bumi, di surga, hanya nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus ditinggikan, diagungkan nama-Mu di atas segalanya, di atas segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Yesus kami yang ajaib, Kau Yesus kami yang besar. We sing Hosanna, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, diagungkan selama-lamanya dalam hidup kami. Kira-labaya sikira-labaya syete. Oh rabalabaya sikira-labaya lalabaya lalabaya sikara-lamo. Oh rabalabaya sikira-labaya sikara-labaya syete. Oh rabalabaya sikira-labaya sikira-labaya syete. Terima kasih Tuhan, Kau gunung batu keselamatan kami, yang ditinggikan dan diagungkan selamanya. Oh Yesus, ajaib Engkau, ajaib nama-Mu, ajaib Engkau Tuhan, nama di atas segalanya. Haleluya. Oh, makasih, terima kasih. Puji kami Tuhan, selidiki hati kami, betapa kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami. Oh haleluya, terima kasih. Hanya Kau Tuhan bertahta dan berkuasa setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami umat-Mu datang malam hari ini menyembah Engkau. Terima kasih, terima kasih. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin
selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Bersama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah kami, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang percaya angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari Bapak Ibu saja nyanyikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh, mari sembah Yesus, mari tinggikan nama Tuhan. Hosana in the highest, Hosana di tempat maha tinggi. Bagimu Tuhan. Oh, Yesus kami puja Engkau, selamanya Kau Allah, selamanya Kau yang memerintah, selamanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kasih buat setiap kami. Tuhan segalanya dalam hidup kami. Sungguh besar Engkau Tuhan, ajaib perkasa, Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, ya Tuhan. Sungguh indah yang Kau rancangkan untuk setiap kami, Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh haleluya, nama-Mu ditinggikan Tuhan di tempat ini. Segala puji hanya untuk Engkau Tuhan Yesus kami yang hidup. Sebentar kami akan duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar pesan Tuhan yang disampaikan menjadi rema untuk setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus
kami sambut pesan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam worship night malam hari ini. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah berita di Jawa Pos online, tepatnya berita itu ditulis tanggal 2 Juni 2023 yang lalu, bahwa berita itu mengatakan bahwa banyak pengusaha garam, terutama yang bahannya dari garam lokal, itu mengalami kebangkrutan, bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja yang tidak sedikit. Rata-rata mereka mempekerjakan 1.000 pekerja, kemudian sebagian besar dirumahkan, hanya tinggal sekitar 70-80 pekerja. Kenapa ini terjadi? Karena pasokan garam lokal ini sangat-sangat menurun. Kalaupun toh ada, jumlahnya ini sangat-sangat terbatas dan harganya cukup mahal. Dibandingkan harga normal garam lokal itu sekitar Rp700. Dan ketika saat ini harga itu bisa mencapai 5.000 lebih. Bahkan di awal tahun 2023, di berita tersebut dikatakan bahwa pemerintah mengimpor garam sebanyak 2,8 juta ton. Ya, saya juga heran, Indonesia yang dikelilingi oleh lautan kok kurang garam. Jadi dari berita ini saya berpikir bahwa bagaimana pentingnya garam untuk kehidupan kita. Selanjutnya di dalam Matius 5 ayat 13, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Malam ini kita akan belajar bersama apa maksud Yesus. Kamu adalah garam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, hampir semua masakan itu menggunakan garam. Ya. Tanpa garam, meskipun bumbunya selengkap apapun, ketika tidak ada garam, maka makanan itu menjadi hambar. Ya. Selain itu, seringkali garam itu juga, kata garam itu dibuat beberapa kalimat kiasan, ya. Contohnya, bagai garam jatuh dalam air, banyak makan asam garam, banyak menelan garam hidup, garam di laut, asam di gunung, bertemu juga dalam belanga, bagai membuang garam ke laut. Ya. Dari makna pepatah garam tersebut tentu tidak lepas dari pentingnya peran garam dalam kehidupan manusia. Ya, jadi begitu penting. Ya, meskipun garam itu tadi harganya murah, tetapi apabila garam ditinggalkan dalam membuat sebuah resep makanan, maka makanan yang berkualitas tinggi pun akan menjadi rendah, bahkan rendah dari harga segenggam garam. Mari kita belajar bersama tentang filosofi garam. Yang pertama, garam adalah simpul yang mempersatukan. Secara kimiai, garam itu terdiri 2 senyawa, yaitu natrium dan klorida. Ya. Kedua unsur atau senyawa ini kalau dipisah, masing-masing punya cenderung bisa berbahaya. Tetapi ketika 2 unsur ini menjadi satu, menjadi suatu kristal, ya, dia akan menjadi suatu ikatan yang sangat kuat. Ya. Natrium dan klorida ketika dia diproses, ya, dari fase liquid menjadi fase solid dan terkristalisasi, ikatan keduanya termasuk ikatan yang sempurna. Bapak Ibu,
Sebagai pelengkap sebuah resep dan menu makanan, garam tetap menunjukkan sifat kebersamaan. Garam tetap rela menjadi bagian kecil untuk menyempurnakan sebuah resep dan menu makanan. Di dalam sebuah gereja, kita ini adalah tubuh Kristus. Roma 12 ayat 4-5 mencatat, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, begitu pula hidup manusia, kita tetap akan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Walaupun kita dalam posisi serba ada dan kaya raya, kita akan tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Nah, kita sebagai garam yang diperintahkan oleh Kristus, maka hidup kita harus bisa mempersatukan siapapun. Bukan hidup kita untuk memecah belah, tetapi kita diminta oleh Kristus menjadi garam yang bisa mempersatukan. Yang kedua, belajar dari garam. Ya, garam ini tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Ketika garam sudah dimasukkan ke dalam makanan, maka butiran-butiran garam itu sudah tidak terlihat lagi. Kristalnya sudah hilang, namun rasa asinnya masih tetap bisa kita rasakan. Ya. Layaknya butiran kristal, garam tidak terlihat, namun terasa. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, apa yang kita berikan kepada orang lain tak perlu terlihat, namun terasa manfaatnya. Walaupun garam adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam menghasilkan cita rasa kuliner yang luar biasa, garam akan tetap rendah hati dan selalu dicampur dengan bumbu dan rempah-rempah lainnya. Filipi 2 ayat 1-4 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi Bapak Ibu, ya, garam itu rendah hati. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan kita, mengajarkan kita sebagai garam yang harus rendah hati dimanapun kita berada. Sepenting apapun kita dalam suatu organisasi, apalagi gereja, Tuhan Yesus ingin bahwa kita harus tetap rendah hati. Yang ketiga, garam juga tidak sombong dan takabur karena menjadi penentu cita rasa yang luar biasa. Begitu pula hidup manusia, walaupun yang lain membutuhkan dan kadang-kadang kita menjadi faktor penentu terhadap keberhasilan orang lain, kita harus tetap rendah hati dan jauh dari sifat kesombongan dan ringan tangan untuk menolong orang lain. Amsal 2 ayat 11 dan Yesaya 2 ayat 11 berbunyi, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Matius 6 ayat 3-4 juga menulis, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang terlihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Bapak Ibu, sekali lagi, kita sifatnya seperti garam. Ya, meskipun dia sebagai penentu cita rasa,
tetapi dia tidak pernah sombong. Ya. Bapak Ibu, dalam suatu survei ya, di dalam sebuah rumah sakit itu setiap tahun harus melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan. Ya. Ada unsur-unsur yang disurvei. Ya. Bisa bangunannya, bisa perawatnya, bisa dokternya, baik atau tidak. Dan salah satu unsur juga keluarga atau pasien diminta untuk memberikan pendapat tentang masakan di rumah sakit. Orang-orang ya orang sakit yang misalkan sakit patah tulang, kemudian sakit pinggang yang tidak memerlukan diet sesuatu, pasti kalau ditanya di dalam survei itu akan menjawab ya apa menunya enak atau sangat enak. Tetapi dibandingkan orang yang sakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, ketika ditanya masakannya enak apa tidak, ya, meskipun menunya sama-sama capcay misalkan, sama-sama sayur asam atau sayur bening, tetapi ketika disajikan kepada orang yang punya tekanan darah tinggi, dia kan pasti nggak enak. Karena apa? Karena orang hipertensi atau tekanan darah yang mempunyai tekanan darah tinggi ini, dietnya adalah rendah garam, sehingga rasanya hambar. Sekali lagi, garam ini sebagai penentu rasa dan enak tidaknya sebuah makanan, tetapi dia tidak pernah merasa sombong. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, belajar dari garam. Dia selalu bermanfaat. Dia selalu memberi manfaat. Dimanapun dia berada, garam itu memberi manfaat. Yang pertama, di sebuah artikel saya membaca bahwa garam itu mengurangi rasa pahitnya kopi. Penikmat kopi yang betul adalah biasanya orang penikmat kopi itu tidak pernah minum kopi dengan gula. Ya, yang penikmat kopi betul, dia akan merasakan cita rasa kopi yang benar adalah merasa pahit. Tetapi ada kopi yang mungkin agak pahit, sehingga dikatakan dalam artikel tersebut kasih garam sedikit, maka kopinya tidak sangat-sangat pahit. Yang kedua, garam juga bisa digunakan untuk membersihkan kulkas. Ketika kulkas kita sudah banyak kotorannya di dalam, maka bisa gunakan garam dilarutkan dalam air hangat, kemudian menggunakan kain, bersihkanlah kulkas itu. Maka kulkas itu akan menjadi bersih lagi. Kalau ada noda-noda, maka kulkas itu juga akan hilang. Bukan hilang kulkasnya, yang hilang adalah nodanya. Kemudian garam bisa menghilangkan noda air di permukaan kayu. Ya. Seringkali ketika kita minum air dingin di dalam gelas, ya, seringkali gelas itu meninggalkan noda, ya, meninggalkan noda atau belang ya dalam bahasa Jawa. Nah, itu kadang-kadang sulit dihilangi. Tetapi dengan larutan garam itu dengan mudah bisa dihilangi. Ya. Garam ya, itu ada dua macam. Ya. Garam untuk makanan dan garam untuk industri. Bermacam-macam industri ini membutuhkan garam. Maka tidak salah kalau di Indonesia ini kebutuhan garam itu 1 tahunnya adalah 4,8 ton. Itu untuk seluruhnya. Kebutuhan untuk makanan itu kira-kira hanya sekitar 800 ton ya, 800 ton. Jadi kebutuhan produksi, kebutuhan pabrik itu jauh lebih besar kebutuhan garamnya. Ya. Sehingga garam itu bukan hanya untuk mengolah makanan menjadi enak, mengawetkan di dalam industri-industri makanan itu juga penting. Untuk memproses suatu barang di dalam pabrik juga banyak membutuhkan garam. Ya.
Jadi Bapak Ibu, garam punya arti yang sangat penting dimanapun dia berada. Bapak Ibu yang punya kolam koi tentu tidak asing lagi dengan garam. Karena ketika melihat ikan-ikan koi yang mulai lemas atau kelihatan sakit, maka tentu pemilik kolam ini akan membeli garam. Istilahnya garam krosok, kemudian kita tuangkan di dalam kolam itu, maka ditunggu 1-2 jam, maka kolam itu akan bagus lagi, ikannya akan lincah lagi. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa sebagai garam, kita harus bisa memberi manfaat kepada siapapun, dimanapun kita berada. Pelajaran yang bisa kita ambil dari garam adalah jadilah selalu memberi manfaat untuk orang lain, jangan memperburuk ketika lingkungan buruk, dan jangan pula menjadi penyebab luka untuk orang lain. Jadilah selalu pemberi manfaat untuk orang lain. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ya Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
puji dan sembah Kau. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Terima kasih Bapa. Malam ini kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dari firman-Mu tentang jadilah garam. Kami boleh belajar tentang garam ini, agar dimanapun kami berada, kami selalu bermanfaat. Ketika kami bermanfaat, biarlah kami tidak sombong. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus malam ini yang akan menolong kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu sebagai garam. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa setiap jemaat-Mu yang kini mendengarkan akan renungan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan mengajar dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.